Oke, baik. Satu saja, terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan kita berkumpul bersama membahas terkait aksi nyata kami modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Sarapan dengan kopi hangat sambil menyantap lontong ketupat. Selamat siang Ustadz Ustadzah hebat. Sambutlah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada siang hari ini susunan acaranya saya bacakan ya satu saja. Ada pembukaan, tujuan kegiatan, ice breaking, materi dan refleksi penutup. Mari kita buka acara siang hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Kenapa sih satu saja saya kumpulkan di sini? Karena selain ini salah satu tugas calon guru penggerak angkatan 9, selain itu kami berharap Ustadz-ustadzah bisa menerapkannya budaya positif di sekolah kita di Tirul Albab. Apa itu budaya positif? Budaya positif sendiri adalah agar lingkungan sekolah kita itu benar-benar nyaman untuk anak-anak, untuk guru-guru, terus kemudian bisa membentuk karakternya anak juga, terus bisa juga menumbuhkan semangat belajarnya anak-anak sehingga anak-anak tidak ngeluh, capek, anak-anak misalnya tidak kamu kok bosen kayak gini terus, bukan kayak gitu lagi. Ya, jadi biar anak-anak itu biar lebih semangat lagi untuk belajar. Nah, apa saja budaya positif yang akan kami sampaikan nanti? Yang pertama, kita ice breaking dulu ya. Oh ya. Cluenya akhir adalah awal. Ustadz Yedi pergi ke Brunei, Ustadzah Anita pergi ke Indonesia, Ustadz Tio pergi ke cluenya akhir adalah awal. Brunei, betul? Ya. Ada yang mau jawab lagi selain itu? Oke, gini. Cluenya akhir adalah awal. Ya, Ustadz Yedi pergi ke Brunei, Ustadzah Anita pergi ke Indonesia, Ustadz Tio pergi ke Amerika. Oke, tepuk tangan buat Ustadzah Alia. Kenapa Amerika? Ada yang tahu tidak? Ya, di sini kan Indonesia. Akhir adalah awal. Akhirnya kan huruf A ya. Nah, nanti Ustadz Tio-nya itu perginya ke mana? Ke negara yang awalnya A. Jadi Amerika, betul ya teman-teman ya? Harus Ustadzah ya. Terus kemudian yang kedua, kenapa setiap kacanya ada dua? Tahu tidak jawabannya? Bisa Milo. Ada yang lain? Karena kalau satu sepi. Oke, betul sekali teman-teman buat Jana. Karena kalau satu sepi, sepion ada dua ya. Kalau satu jadi sepi ya. Ya, jangan kesepian ya Ustazah ya. Oke, baik. Lanjut Ustazah Alia. Ya, tadi yang saya sudah sampaikan adalah bahwa budaya positif itu terdiri dari ini: perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apakah dari semuanya itu? Nanti kita bahas bersama-sama. Lanjut Ustazah. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita kan sudah mengenal tentang profil pelajar Pancasila ya Ustazah ya. Ada berkebinaan global, gotong royong, kreatif dan sebagainya itu. Nah, dengan ini kita merubah kembali pembelajaran paradigma kita bahwa pembelajaran itu merupakan pembelajaran yang dapat dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya masing-masing dan berkembang sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi harapannya kita, ustadz-ustadzah semuanya, bisa memberikan pembelajaran kepada anak didik kita sesuai dengan kebutuhan murid
belajarnya. Kan di dalam kelas kan murid kan berkarakternya macam-macam biasa saja ya. Ada yang suka lari, ada yang suka gambar gitu ya. Ada yang suka nyanyi-nyanyi gitu ya. Nah kita penuhi kebutuhan mereka itu. Biar apa? Biar mereka itu biar termotivasi belajarnya. Nah, menurut Dr. William Glaser, beliau itu seorang psikiater dan pendidikan. Beliau merumuskan teori kontrol. Teori kontrolnya di sini ada 4, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Sebetulnya kita sebagai guru itu tidak bisa mengontrol murid jika muridnya nggak mau. Kadang kan kita coba memaksa gitu ya Ustazah ya. Misalnya, ayo semangat belajar atau enggak, ayo masuklah, kok enggak masuk tuh gimana gitu ya. Pak itu tuh secara otomatis kita tuh masih mengontrol murid. Padahal murid itu misalnya mungkin karena bosan di kelas atau bagaimana ya, sehingga guru belum bisa memperhatikan perkembangan peserta itu. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif efektif di sini adalah bujukan. Jadi kita kan kadang membujuk anak-anak untuk ayolah belajar ya, ayolah kerjakan LK-nya biar cepat selesai, ayolah masuk, ayolah duduk diam dengarkan ketika di masjid gitu ya. Nah itu ilusi yang positif efektif seperti itu. Jadi jika bujukan-bujukan itu selama ini kita terapkan ke anak-anak, maka anak-anak tergantung dengan kita, akan tergantung dengan kita dan akhirnya mereka tidak akan mandiri. Terus kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebetulnya ketika kita misalnya kok bocah kok dikandani yang teman gitu ya, kan kita mengkritik anak-anak gitu ya, secara tidak langsung ya, bahwa kritikan seperti itu tuh akan menuju anak menjadi identitas yang gagal. Ya, secara tidak langsung seperti itu. Kita sebagai guru itu harusnya memberikan motivasi yang lebih, memberikan motivasi kepada anak-anak yang lebih agar si anak-anak itu tidak merasa punya kekurangan. Dari kekurangan itu anak bisa meningkatkan kekurangannya itu biar jadi kelebihan seperti itu, ya. Terus kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini Ustazah tadi ya, kita kadang sering mungkin ya, saya termasuknya sering maksa anak untuk ayolah tertib, kelas di kelas, nggak boleh lari-lari, nggak boleh apa gitu ya. Nah banyak orang kita sebagai dewasa itu percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat muridnya berbuat hal-hal tertentu. Nanti jangka panjangnya, nanti anak-anak itu akan merasa menyadari bahwa sikap memaksa itu tidak akan efektif bagi anak-anak ataupun bagi orang dewasa. Seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang tadi Bapak sampaikan itu ya tadi ya. Menurut Stephen R. Covey, Principle Center Leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita jangan seudon dulu intinya Ustazah. Jangan seudon dulu kepada anak-anak yang misalnya tanda kutip anak-anak itu sering melakukan kesalahan misalnya, sering melanggar aturan gitu. Karena menurut beliau suatu tindakan atau sikap anak, sikap orang dewasa atau sikap manusia itu ketika melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya, termasuk melakukan kesalahan itu pasti ada tujuannya. Nanti kita akan bahas, insya Allah. Lanjut. Nah, pengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya kebutuhan kita itu sama, tetapi padahal menurut teori kontrol berbeda. Kita kadang maksa anak kalau anak tertib biar
belajarnya biar bisa fokus gitu, biar bisa itu. Tapi kan sepertinya itu kurang betul, ya. Jadi kebutuhan seseorang itu pasti berbeda. Terus kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain dalam dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ini Ustaz sadar. Padahal semua yang dilakukan orang-orang itu atau manusia, semua perilaku itu memiliki tujuan. Walau sekalipun perilaku itu buruk, ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Terus kemudian saya bisa mengontrol orang lain, padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau mau misalnya pemaksaan itu kurang benar, maka teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Model berpikir kalah menang, maka model berpikirlah menang-menang. Jadi ubahlah paradigma kita, pikiran kita bahwa sesuatu hal itu pasti ada tujuannya, sesuatu hal itu pasti bisa dirubah dari yang buruk ke yang baik. Jangan sampai pun kita melabel ke anak hal-hal yang tanda kutip negatif gitu, ya. Kamu kok dikandani kok anaknya memang gitu ya, biasa kadang seperti itu. Lalu dikandani kayak nurut, biar kamu itu bisa fokus belajarnya, biar kalian itu bisa jadi anak hebat dan sebagainya gitu. Tidak seperti itu lagi. Nah, apa itu disiplin positif? Menurut Ustaz sadar nih, kata dari disiplin itu apa? Ada yang mau mencoba menjawabnya? Belum? Oke. Pernahkah menerapkan kedisiplinan di kelas? Pernah tidak, Ustaz sadar? Pernah ya? Oke, baik. Lanjut. Nah, ini disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan ataupun ancaman ataupun hukuman. Nih Ustaz sadar ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin di sini diartikan bahwa anak itu bisa dikatakan disiplin atau orang dewasa dia dikatakan disiplin jika orang tersebut memiliki motivasi dari dirinya sendiri untuk melakukan itu. Lanjut terus. Nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi kan disiplin dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William, bahwa beliau menyampaikan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Terus kemudian bisa menggerakkan dari dalam dirinya bahwa dia bisa mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi kalau mereka anak-anak orang dewasa yakin dengan nilai-nilai kebajikan universal, maka motivasi dari dalam dirinya itu akan terbangun tanpa dipaksa, tanpa dikasih ancaman, tanpa dikasih penghargaan ataupun reward gitu. Nah, salah satu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu yang kita kenal dalam profil pelajar Pancasila. Tetapi nilai kebajikan itu tidak hanya ini, tetapi yang mencakup semuanya itu adalah di sini. Nilai kebajikan itu banyak saja. Bisa jadi toleransi, bisa jadi saling menghormati, itu nilai kebajikan. Saling menghargai, terus kemudian empati, itu nilai kebajikan. Nah, semuanya itu sudah terangkum di profil pelajar Pancasila. Nah, kebutuhan dasar manusia. Sesungguhnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5.
Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seseorang yang melakukan perilaku atau sikap itu pasti ada tujuannya. Kalaupun misalnya orang tersebut melakukan keburukan, berarti ada salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Gitu. Ya, lanjut. Nah, 5 kebutuhan dasar itu apa saja? Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Terus kemudian kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan, contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Salah satu yang saya contohkan misalnya anak saya sendiri, Hana namanya, ya. Dia itu sering lari-lari, sering keluar masuk, itu karena apa? Saya mengakuinya itu dia itu karena butuh perhatian. Dia kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterimanya itu belum terpenuhi maksimal. Makanya dia melakukan hal-hal yang menurut kami itu pelanggaran gitu, ya. Nah, pertanyaan tematik, kita sebagai guru, kita datang ke sekolah tepat waktu itu motivasinya apa sih, Farsada? Apakah pengen fingerprintnya biar rajin gitu ya, atau ingin ditegur oleh Ustazawati atau atasan yang lainnya, atau Anda ingin jadi orang yang menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid karena Anda percaya tindakan itu bisa dicontoh, akan dicontoh oleh murid-muridnya. Kira-kira apa nih? Renungkan kembali, ya. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, biar gak dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini 2 ini adalah motivasi ekstrinsik. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang harus kita tumbuhkan ke anak-anak, motivasi intrinsiknya. Bukan mereka melakukan peraturan karena nggak mau dihukum, bukan karena pengen dipuji oleh ustazahnya, bukan karena reward bintang atau dan sebagainya, itu bukan. Tapi karena munculkanlah nilai-nilai yang mereka percaya, biar mereka itu bisa menghargai dirinya sendiri gitu. Ini kasusnya adalah ada guru yang bernama Ibu Anas, ya. Ibu Anas itu melihat murid-muridnya itu sering tidak bisa ngantri secara tertib gitu satu saja. Nah, kemudian beliau berpikir cepat biar antrinya cepat, biar antrinya rapi, itu beliau berpikir cepat untuk memberikan bintang. Yuk anak-anak, siapa yang mau bintang? Nah, siapa yang kalian antri dengan rapi, ya nanti saya kasih bintang, misalnya seperti itu. Nah, terus kemudian pada suatu hari Ibu Anas itu izin gak berangkat gitu, digantinya sama Pak Heru. Lah Pak Heru gak tahu tentang stiker bintang itu, ya. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Kalau biasaannya Ibu Anas itu ngasih bintang biar anak-anak bisa tertib antri, tetapi ini digantikan oleh Pak Heru yang tidak tahu tentang stiker bintang kalau ada anak-anak yang tertib. Lah, apa yang terjadi kira-kira? Nangis ya? Gak akan tertib lagi ya? Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik yang mereka lakukan. Karena mereka melakukan ngantri dengan rapinya itu karena kebutuhan stiker bintang
misalnya. Bukan karena dari intrinsipnya sendiri, bukan karena dari nilai kebajikan yang mereka yakini. Ya. Terus kemudian ada cara lain nggak kira-kira Ustazah biar murid itu bisa tertib tanpa ada stiker bintang gitu? Kira-kira ada nggak dari Ustazah misalnya? Biar antrinya biar rapi gitu gimana? Kasih pemahaman, betul sekali. Kasih pemahaman tentang ngantri dengan rapi itu bagaimana, terus akibatnya gimana kalau misalnya kalian antri dengan tertib, kalau akibatnya kalian antri nggak tertib bagaimana. Terus kita juga sebagai guru memberikan contoh kepada anaknya, kepada murid-murid kita, ya. Lanjut, Us. Nah, ada 3 hukuman konsekuensi restitusi. Kalau hukuman itu terjadi tidak terencana, langsung itu saja. Misalnya ada anak yang terlambat. Kalau kamu terlambat, ayo silakan misalnya berdiri di depan kelas. Nah, itu hukuman. Terus kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Artinya tidak ada kesepakatan bersama. Murid langsung harus melakukan itu. Terus bersifat satu arah. Artinya si guru yang yang nyetangi gitu ya, yang berikan arahan ya langsung gitu ya. Terus kemudian berupa fisik atau psikis, berupa ejekan mungkin misalnya, berupa kata-kata yang tidak perlu disampaikan ke anak, memberikan label misalnya gitu. Terus kemudian kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Kalau yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman kalau konsekuensi itu. Terus sikap gurunya selalu memonitor, jadi tidak dari diri sendiri melakukannya itu. Terus kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, nanti yang kita akan bahas adalah restitusi itu. Nah, apa itu restitusi? Yaitu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi harapannya dengan kita melakukan restitusi itu anak-anak bisa meyakini nilai-nilai apa yang mereka yakini, terus kemudian bisa menguatkan karakter mereka. Nah, ciri restitusi bagaimana? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya. Terus yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri kita, diri orang itu atau murid itu, kesalahannya itu bagaimana, terus kemudian kenapa kok melakukan itu gitu ya. Terus fokus pada karakter, bukan tindakannya dia, tapi fokus pada karakternya, yang mau dirubah karakter apa ini gitu. Terus fokus pada solusi, bukan mencari siapa yang mulai duluan, kerjanya gitu, tapi kita mencarikan solusi dari masalah itu. Terus kemudian membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini perbedaannya nih, ada siswa yang tidak mengerjakan PR, ya. Hukumannya guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Ini satu arah ini langsung dari gurunya. Terus kemudian murid langsung melakukannya. Otomatis kalau seperti ini nanti penyebabnya adalah akibatnya nanti anak akan benci sama guru, ya nggak sih? Gitu ya. Anak akan pendendam jadinya seperti itu ya. Terus kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi ini guru berikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas apa yang diyakini dan membantu murid menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini restitusi. Ya, lanjut ya Ustazah ya. Kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah atau teman, pemantau atau manajer.
kira-kira kita sebagai apa nih posisi kontrolnya? Silakan Ustazah lanjut. Yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini sebagai posisi penghukum ya Ustazah, silakan diperhatikan. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum Ini dampaknya ya adalah Ustazah, murid kalau kita cenderung jadi akan penghukum, memberontak, murid akan jadi bahkan dendam, menyimpan dendam. tidak suka dengan kita ataupun mata pelajaran kita. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi teman.
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau ya yang keempat. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah yang terakhir posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Nah, itulah 5 posisi kontrol ya. Kira-kira kita sudah menilainya ya Ustazah ya. Kalau saya menilainya yang pertama tadi itu saya selama ini sebagai posisi itu ya Ustazah ya, apa namanya? Sebagai pemantau kalau saya. Coba kalau ini ditebak Ustazah, posisi kontrol apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Apa kira-kira? Teman, merasa bersalah, manajer, pemantau. Oke, merasa bersalah. Terus lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum ya. Ya. Yang ketiga, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Apa yang kira-kira? Manajer, baik. Yang keempat, ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Teman ya, baik. Masya Allah sudah paham semuanya ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai loh jika tidak mengerjakan tugas. Merasa bersalah ya. Lanjut Ustazah. Ya, apa itu keyakinan kelas? Kenapa kok bukan peraturan kelas? Tadi kan ketika kita menegur ke anak yang melakukan kesalahan, guru itu menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu yakini. Nah, kita akan bahas keyakinan kelas. Mengapa kita harus menggunakan helm ketika mengendarai motor? Apakah biar tidak ditilang sama Pak Polisi ataukah untuk keselamatan diri kita? Kira-kira selamatan ya. Terus kemudian mengapa kita harus tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Apakah biar dipuji sama Ustazah pimpinan, Ustazawati, atau biar materinya tidak ketinggalan? Atau gimana? Biar tidak ketinggalan ya Ustazah ya. Nah ini keyakinannya itu seperti itu. Nah, pembentukan keyakinan itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, bukan kalimat negatif, ya. Sedikit saja agar mudah diingat oleh anak, terus disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing atau disesuaikan dengan sekolah kita. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Jangan kita sebagai guru saja yang menentukan keyakinan kelasnya, tetapi dilibatkan semuanya termasuk murid itu. Jadi ini saya sudah menerapkannya di kelas dan sudah memberikan kolaboratif kepada teman-teman, kepada anak-anak. Yuk kita buat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ya, lanjut Ustazah. Nah, segitiga restitusi. Ya, tadi kan ada dialog ya antara antara Nares sama gurunya. Nah, ketika kita menasehati anak pun, kita tidak serta-merta langsung menyalahkan kamu sih kok terlambat kenapa gitu ya, tetapi kita tanyakan dulu. Prosesnya memang lama Ustazah, tetapi insya Allah ini bisa bisa memberikan anak itu bisa berubah. Kalaupun berubahnya mungkin masih dilakukannya masih 2 minggu atau 3 minggu gitu ya Ustazah ya. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang baik, merdeka, mandiri, dan tanggung jawab. Ada 3 cara. Yang pertama, 3 langkah: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Yang pertama validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini ada video kembali tentang penerapan segitiga restitusi. Bagaimana caranya kita bisa menasehati anak-anak di kelas kita masing-masing atau Salam yang bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan
dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Ya Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Jadi tadi Kemudian, masih menstabilkan pada saat itu, identitas, ya. kamu mau Yang melakukan kedua, apa? validasi Ya tindakan saya yang langsung salah. ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu Jadi sesuatu bentuk yang penting. pertanyaan-pertanyaan atau validasi tindakan yang Untung kamu salahnya. tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Inilah Tindakan yang tidak kamu menanyakan keyakinan yang membuat sudah mereka disepakati bersama. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Udah skip. Ya, itu jadi gurunya itu membimbing anaknya untuk cari solusi sendiri, ya mencari solusi sendiri dengan cara tadi ditanya-tanya seperti itu. Agak lama memang Ustazah, saya sudah menerapkannya itu agak lama, tetapi alhamdulillah itu bisa mengefek anak itu tidak mengulang kembali dan itu bertahan sampai 3 pekan. Masya Allah ya Ustazah ya. Setelah itu ya diulang lagi gitu. Nah, ketika langkah pertama stabil identitas itu adalah kalau menurut prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, itu adalah kalimat pertanyaannya seperti itu. Lanjut terus kemudian kalau langkah yang kedua validasi tindakan yang salah itu kalau berdasarkan prinsip setiap perilaku atau sikap itu berupaya memenuhi kebutuhan yang 5 tadi, kebutuhan 5 dasar tadi. Itu itunya apa namanya? Bentuk pertanyaannya. Terus lanjut menanyakan keyakinan. Kalau berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi yang tadi restitusinya itu
itu anak itu muncul dari dalam diri si anak itu. Anak bisa menyelesaikan masalah sendiri sebetulnya, dan itu tapi itu dengan cara dipancing oleh kita dengan kayaknya seperti itu. Lanjut terus. Ini contoh penerapan yang sudah saya lakukan di kelas saya 4B ya. Jadi itu kesalahannya adalah itu Eza namanya. Eza itu ketika doa, karena itu pas itu kan IPAS-nya kan masih bahas magnet gitu ya teman-teman, ustazah. Nah itu dia itu ketika doa mainan magnet. Ya, setelah itu siangnya atau sorenya itu pulang sekolah itu saya menanyakan seperti itu yang segitiga restitusi itu. Dan alhamdulillah besoknya Eza bisa doa lebih tertib kembali, tidak fokus, bisa khusyuk doanya sampai 3 pekan sadar. Masya Allah ya. Ya, itulah materi dari kami, Bu Irian Cindawasi, sangatlah indah si Raja 4. Cukup sekian dan terima kasih. Mari belajar dengan penuh semangat. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, menjadi guru itu memang sulit ustazah, tapi saya yakin ustazah semuanya bisa melakukannya dengan baik dan benar sesuai dengan yang kami sampaikan itu. Dan semoga dengan apa yang kami sampaikan itu bisa diterapkan, bisa diimbaskan ke teman-teman timnya agar kita di lingkungan sekolah kita bisa memunculkan budaya positif yang tujuannya agar anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman di sini tanpa dihukum, tanpa dikasih reward atau tanpa dikasih konsekuensi. Mereka bisa melakukannya dengan keyakinan kelas mereka sendiri. Nah, langkah awalnya berarti kita di kelas itu membentuk keyakinan kelas yang tadi yang sudah saya praktekkan. Bagaimana caranya? Ya tadi itu keyakinan itu bersifat abstrak. Kalau ustazah bisa membuatnya jangan terlalu banyak. Yang fokusnya apa saja? Fokusnya apa? Terus kemudian bersifat abstrak. Artinya gini. Misalnya anak itu pengen kalau meminjam harus izin. Terus kemudian misalnya kalau meminjam lagi misalnya harus dikembalikan di tempatnya misalnya. Itu kan tanggung jawab ya. Berarti keyakinan kelasnya itu apa? Oh, tanggung jawab gitu. Jadi buatlah kalimat positif, jangan kalimat yang negatif. Ya, misalnya anak-anak di kelas kita pengen bersih, kelasnya bersih, bisa menjaga kebersihan gitu. Jangan pakai kalimat yang jangan pakai kalimat sampahnya dibuang ke tempat sampah, itu kepanjangan. Kita buat menjaga kebersihan, itu betul keyakinan kelasnya seperti itu. Jadi lebih pendek dan lebih bisa diingat oleh anak-anak seperti itu, sadar ya. Itu dari kami. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau yang kurang tepat dari kami. Jika ada pertanyaan, monggo. Jika tidak, ya alhamdulillah. Nanti bisa kita sharing bersama kembali di luar forum ini. Gitu ya, sadar. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.